Selamat siang, saudara-saudari saya dan sahabat-sahabat saya. Saya menyapa Anda secara istimewa pada hari ini. Ya Ahong, salam khas dari Pulau Nias. Kenapa saya menyapa Anda dengan kata Ya Ahong? Selain Ya Ahong adalah salah satu kekayaan budaya Indonesia yang berasal dari Pulau Nias. Tema kita juga hari ini, saya menyapa Anda untuk berbincang-bincang sejenak berkaitan dengan pro kontra dari suatu upacara adat yang dilakukan di Pulau Nias untuk menyambut uskup yang baru, Monsinyur Franciscus Sinaga sebagai uskup Keuskupan Sibolga. Dan beberapa waktu yang lalu dia melakukan kunjungan kegembalaannya untuk pertama kali sebagai seorang uskup mengunjungi umatnya di wilayah atau di daerah Nias, satu wilayah kegembalaannya yang disebut dengan Dekanat Nias. Sebelum kita berbincang-bincang tentang pro dan kontranya, mari kita sejenak melihat apa yang sebetulnya terjadi pada saat itu. Dan pada saat ini saya mengambil videonya langsung, saya setel link dari Komsos Keuskupan Sibolga sendiri. Oke, kita melihat sejenak apa sebetulnya yang sedang terjadi. Apa yang terjadi dimulai dengan upacara penyambutan secara adat Nias. Ada tarian di sana, tarian laki-laki membawa perisai dan pedang. Ini adalah prajurit yang berada. Dan di belakangnya ada putrinya yang sedang menyanyikan tarian mereka. Nah, saudara-saudara, kita perlu cepat siapa yang disambut? Yang disambut adalah Bapak Uskup, seorang gembala. Di dalam gereja Katolik, seorang uskup memiliki pendidikan tertinggi, seminaris wilayah atau pemimpin di wilayah. Fungsi seorang uskup ada tiga. Pertama, dia sebagai seorang bertugas meluruskan umat, doa-doa dan sakramen-sakramen yang selain itu, dia juga berfungsi sebagai seorang guru. Dalam hal ini, dia mengajar, dia yang memegang, dia yang ajaran gereja. Dan yang ketiga itu adalah seorang raja. Raja dalam arti ini adalah ada malaikat ya. Karya keselamatan dan karya penggembalaan di Keuskupan Sibolga. Orang yang memiliki jabatan itu sekarang disambut oleh umatnya sendiri di wilayah Dekanat dengan cara dan budaya yang mereka sederhana. Inilah tampilan, inilah wajahnya, ditandu oleh beberapa orang menjaga
dan disambut dengan meriah. Dan di kesempatan itu dia melakukan kegembiraan umum berimbang yang pemimpin rohaninya yang terpilih. Momen lain dia juga memberikan. Perlu saya beri garis bawah bahwa upacara ini dilakukan di luar gereja. Istilahnya adalah upacara penyambutan tamu. Itu adalah tamu istimewa, tamu yang mereka cintai, dan tamu yang mereka cintai dan mereka taati. Lihatlah sangat istimewa cara budaya dan kita yang ada di sini untuk tetap melakukan prokes, menjaga jarak. Kami mohon kepada umat sekali lagi agar kita tetap melakukan protokol kesehatan dengan menjaga jarak. Itulah kurang lebih saudara-saudara yang menjadi persoalan bagi beberapa orang yang melihat penyaksikan dan membahasnya di media sosial. Mungkin ada yang kagum, ada yang kaget, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dan ada juga mungkin yang bertanya. Sehingga muncul berbagai macam komentar dan berbagai macam tanggapan sesuai dengan kacamatanya sendiri. Nah, dalam posisi inilah kita mulai berbicara di mana seorang uskup disambut secara adat di Nias dan ditandu. Ditandunya inilah yang menjadi pro dan kontra yang mengundang berbagai macam tanggapan di media sosial. Oke, sekali lagi saya menyapa saudara-saudara saya, Yahoo. Kalau kita melihat tadi adegan yang muncul di situ dan yang terekam dengan jelas, maka saya mau menyampaikan dulu apa makna di balik itu. Makna pertama adalah sebagai ucapan selamat datang, di mana umat menyambut gembalanya secara meriah dan secara istimewa, dengan cara, dengan gaya yang mereka hayati sehari-hari, yaitu adat mereka sendiri, yaitu adat Nias. Karena di dalam adat Nias ada yang disebut dengan penyambutan orang-orang yang terhormat, orang-orang yang memiliki kedudukan, dengan cara istimewa sebagai pemimpin, sebagai penuntun, dan lain sebagainya, dengan cara menandunya. Itu makna pertama. Ungkapan kegembiraan secara adat, secara meriah, dalam suasana gembira, dan tentu saja istimewa. Keistimewaan di sini sebetulnya mungkin terletak dari karena kunjungan pertama seorang pemimpin gereja lokal maksudnya. Yang kedua, makna yang muncul di balik itu adalah pengakuan sekaligus penerimaan secara sukacita atas pemimpin, ingat, atas pemimpin gereja lokal ordinaris wilayah yang baru. Kita tahu beberapa waktu lalu sede vacante, keuskupan Sibolga artinya tahta kosong. Tidak ada pemimpin. Karena uskup sebelumnya telah meninggalkan kita dan administrator Monsignor Sinaga almarhum juga telah meninggalkan kita. Maka tahta itu lowong. Dan seluruh umat di Keuskupan Sibolga mendoakan dan sekaligus mengharapkan supaya sesegera mungkin dipilihkan bagi mereka di antara imam-imam yang ada di Keuskupan atau yang ada di Indonesia ini, dipilihkan seorang imam untuk menjadi uskup bagi mereka. Tapi hak itu adalah ditentukan oleh
pemimpin tertinggi gereja Katolik, yaitu Paus yang berpusat di Vatikan di Roma sana. Secara langsung. Prosesnya tentu saja ada. Nah, pemimpin yang baru dipilihkan oleh Paus itu mengunjungi mereka, mereka sambut dengan gembira, dan artinya mengakui dan menerima pemimpin baru mereka itu. Wajar dong kalau mereka bergembira, bersuka cita, meriah rasanya, ya, dengan cara dan budaya mereka sendiri. Itu yang kedua. Makna ketiga dari penyambutan itu adalah semacam ungkapan simbolis dari umat Katolik di Dekanat Nias, yaitu bahwa kami siap menerima, kami siap dibimbing sebagai seorang gembala, kami siap dituntun, kami siap dipimpin, kami siap untuk menerima berkat-berkat yang datang dari tangan sang uskup sendiri lewat sakramen-sakramen, lewat ajarannya, dan juga lewat perayaan-perayaan yang diberikannya. Dan tentu saja dalam hal itu lewat doa-doanya. Jadi 3 makna ini sebetulnya yang terkandung di dalam penyambutan itu sendiri. Nah, untuk saudara-saudari saya yang memberikan komentar tentang upacara ini, saya secara pribadi menghargai perbedaan pendapat kita, dan saya juga menghargai pendapat Anda. Tetapi beberapa hal perlu mungkin kita clearkan, dan mungkin kita juga diskusikan, mungkin bukan diskusi, tapi kita sharing pengalaman-pengalaman kita sebagai orang Nias yang menghayati, mengenal, dan menghidupi kearifan-kearifan lokal kita, nilai-nilai lokal kita yang sudah kita wariskan dari leluhur kita sejak awal. Yang pertama yang mau saya katakan adalah, sebagai orang Nias memiliki 3 cara untuk memberikan penghormatan kepada tamu, kepada orang lain yang dianggap memiliki kedudukan tinggi dan sekali lagi yang dipantaskan atau yang layak untuk dihormati. Ada 3 cara. Cara pertama adalah katanya dalam bahasa Nias adalah sumange bawehede. Diberikan penghormatan secara ucapan-ucapan atau lewat rangkaian kata-kata yang bagus, yang indah. Kita mengenal kata pangupai, bagaimana menyambut tamu, ya. Kita mengenal dengan syair-syair tertentu untuk mengagungkan si tuan yang akan datang atau sang tamu kita. Itu ungkapan-ungkapan yang dialamatkan kepada sang tamu yang kita hormati. Sumange bawehede. Ya. Yang kedua, cara orang Nias menyampaikan penghormatan kepada orang lain yang disebut dengan sumange bawetaro, atau tempat duduk khusus yang dikhususkan, yang diistimewakan kepada sang tamu atau orang yang kita hormati. Harus dia mendapatkan tempat duduk yang khusus. Sumange bawetaro. Dalam bahasa Nias, tebaila fedadau drauno bazitenga nahania. Sebaliknya, tebaila fedadau zatua bawetadau naha vedadau drauno. Pangaila. Jadi ada porsinya untuk menghormati tamu dari segi tempat duduknya. Mungkin dia menjadi sentral, mungkin dia lebih tinggi dibanding orang lain, karena dia menjadi pusat dari kemeriahan penyambutan itu. Maka dalam penjelasan adat berikutnya, kita tahu bagaimana diterjemahkan itu posisi-posisi itu. Saya tidak mau bahas secara istimewa dalam bagian ini. Jadi kedua,
ketiga adalah lalawa sumangi tasitelu, cara menghormati yang ketiga adalah sumangi bawe manga, adalah penyajian makanan istimewa secara adat nias kepada sang tamu. Dan seperti kita tahu, dan ini mungkin tidak ada di tempat lain atau mereka memiliki dengan cara yang berbeda. Orang nias memberikan makanan yang terbaik dan yang terhormat kepada sang tamu dengan menyajikan rahang babi. Rahang babi. Banyak pertanyaan, kenapa bukan kepala, kenapa bukan ekor, atau dan lain sebagainya. Sekali lagi, ini adalah simbolis, makna simbolis yang dihayati oleh orang nias. Rahang adalah pemimpin. Kenapa pemimpin rahang itu? Karena dari rahang itu ada lidah, ada di dalamnya organ-organ pita suara, ini mana dari mulut seorang raja, seorang pemimpin, keluarlah kata-kata bijaksana, keluarlah perintah yang menandakan bahwa dia memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Di situ letak rahang, maka rahang itu adalah simbol seorang pemimpin yang memiliki jabatan dan diakui keberadaan. Sekali lagi, ada 3 lalawa sumangita badanuniha di Pulau Nias, yaitu tutur kata, sumangi bawe hede, sumangi bawe dadau tempat duduk posisi duduknya, dan ketiga adalah sumangi bawe manga, artinya penyajian makanan-makanan khas dan istimewa yang memiliki nilai-nilai simbolik. Nah, berkaitan dengan penyambutan Bapak Uskup, sebetulnya yang terjadi adalah hanya sumangi bawe hede, penyambutan secara lisan dengan syair-syair yang kita dengarkan tadi, dengan hoho, dengan syair yang mereka sebutkan atau mereka lantunkan, itu mengingatkan salah satu misalnya tadi adalah ya ita onomatua heono alawe bi ulifu ita zisehi nifalua zatuada. Jadi mengingatkan bahwa ada sesuatu yang baik yang diwariskan oleh leluhur kita kepada kita hingga saat ini. Apa itu? Penyambutan tamu, penyambutan pemimpin, penyambutan orang istimewa, itu memang harus diistimewakan juga. Dan itulah yang mereka lakukan kepada Bapak Uskup itu. Sedangkan makna lain atau penghormatan lain saya tidak melihat. Tetapi ada kaitan sedikit dengan menandu. Kenapa dia ditandu? Nah, ini adalah terbelakang. Pertama, saya minta maaf bahwa memang beberapa daerah atau beberapa rumpun tidak memiliki tradisi yang demikian. Tetapi di beberapa tempat juga ada tradisi yang demikian. Bahwa seorang laki-laki yang dituakan, yang menjadi pemimpin, yang diagungkan, yang diterima kepemimpinannya, ditandu. Bukan dipuja, tetapi diungkapkan bahwa dia diangkat lebih tinggi dari yang lain. Itu pengakuan kepada seorang pemimpin. Lihat maknanya, simboliknya adalah diangkat dari tempat biasa yang sama dengan orang lain, diangkat dia lebih tinggi dari orang lain. Bukan karena dia raja, bukan karena dia dewa, tidak. Karena diakui kepemimpinannya. Jelas ya? Saudara-saudara saya, panitia yang menyelenggarakan acara itu, pasti itu pemikiran di balik itu. Kita mengakui memang dia sudah diangkat lebih tinggi dari umat Katolik yang lain, termasuk para imamnya. Karena dia berasal dari umat, dari kalangan itu, dan kemudian ketika dia ditabiskan imam, dia diangkat, dipilih menjadi seorang imam. Dan di antara para imam itu, diangkat lagi kedudukannya menjadi seorang uskup. Tetapi seorang uskup di sini juga, dia sebagai seorang pemimpin. Diakui kepemimpinannya, maka dia diangkat. Itu dimaknai demikian. Dalam upacara tadi, kita tidak melihat cara penyajian makan. Dan saya yakin mereka punya cara penyajian makanan juga.
ya, sumbangi bagaimana untuk sang pemimpin, yaitu gembala kami, Bapak Uskup Frans Sinaga di Keuskupan Sibolga. Jadi apakah ada pro dan kontra? Ada. Dari yang saya lihat, saudara-saudari saya yang banyak berkomentar di media sosial, mereka langsung mencomot suatu upacara ini dengan membanding-bandingkan dengan makna lain yang sebetulnya mereka kurang paham juga, boleh saya katakan. Saya ambil contoh salah satu berkata bahwa itu pemimpin itu adalah seorang hamba. Jadi harusnya rendah hati, harusnya jangan diagungkan, jangan dibesar-besarkan, jangan ditinggi-tinggikan begitu. Karena seorang uskup adalah seorang hamba Allah, harus rendah hati. Betul. Bahkan kalau Anda tahu dalam sebuah doa syukur agung, ketika seorang uskup memimpin misa, dia selalu berdoa, berkatilah aku ya Tuhan, supaya hambamu yang hina ini. Bayangkan, sudah seorang hamba dan ditambahkan lagi yang hina ini, pantas dan layak menggembalakan umat yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Jadi kalau ditanya apakah seorang uskup merendahkan diri sebagai seorang hamba, bukan lagi hanya sebagai seorang hamba, tetapi dia sebagai seorang hamba yang hina ini. Dan itu didoakan dalam doa syukur agung setiap hari memimpin misa. Kalau dia atau yang mulia Bapak Uskup itu memimpin misa, pasti itu doanya, hambamu yang hina dina ini. Jadi tidak ada mengagungkan di hadapan Tuhan. Kalau dilihat di situ kerendahan hati, yes, dia sangat rendah hati. Oke. Lalu dikaitkan dengan Alkitab. Aduh, terlalu jauh memaknainya di sana. Seorang hamba Tuhan, apakah dia tidak boleh menerima ungkapan syukur, ungkapan kegembiraan, ungkapan perasaan orang dengan caranya sendiri untuk mengungkapkan rasa cinta, rasa sayangnya, rasa kagumnya, rasa kesetiaannya, rasa penghormatannya kepada pemimpinnya yang notabene adalah seorang hamba Tuhan? Apakah boleh? Boleh. Apakah salah? Tidak. Apakah dia harus menolak? Tidak juga. Tidak harus menolak. Kalau dia menolak itu berarti dia tidak menghargai umatnya yang sedang menghargai dia. Bukankah itu kesombongan? Okay. Persoalan lain, sebagaimana dikomentari oleh saudara-saudari yang lain. Nah, apakah dengan demikian kehormatan, pemuliaan Allah diambil alih oleh seorang uskup dengan cara demikian? Tentu saja, seolah-olah sepertinya iya dalam kacamata kita secara sekilas. Tetapi sebetulnya tidak ada hubungannya dengan Allah. Tidak ada hubungannya bahwa kemuliaan Allah diambil, direbut, direnggut oleh sang uskup karena dia yang menerima penghormatan. Tidak ada hubungannya. Boleh disurvei, boleh ditanya orang-orang yang ada di situ. Apakah mereka lebih hormat kepada uskup dibanding dengan Tuhan? Ya pasti dengan Tuhan lah. Cuman cara mengekspresikan diri mereka, cara mengekspresikan penghormatan mereka kepada gembala mereka, ya seperti itu yang mereka hayati. Ya kenapa kita pusing? Biarkan. Lalu ada yang berkata itu bukan adat nias. Ya iya, mungkin Anda berbicara bukan adat nias karena mungkin di daerah Anda tidak. Tetapi tidak bisa juga Anda mengatakan itu bukan adat nias. Karena ternyata di beberapa tempat di Pulau Nias ada upacara demikian. Saya sendiri pernah mengalaminya waktu saya ditabiskan sebagai seorang imam. Dan di tempat saya ketika saya melakukan misa perdana, saya juga ditandu seperti itu. Dan yang menandu saya bukan anak kecil. Tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh umat, bahkan yang punya jabatan. Sebagai apa? Sebagai ungkapan kegembiraan mereka. Dan sebagai ungkapan bahwa mereka juga mengakui keberadaan saya. Bukan sebagai pemimpin adat.
tapi sebagai pemimpin agama, tetapi sebagai pemimpin adat, mereka mengungkapkan cara menghargai saya dengan cara mereka. Apakah saya marah? Ya tidak. Justru saya bersyukur. Walaupun dalam hati saya tidak pantas untuk itu. Tetapi sebagai seorang imam, saya pantas menerima itu dari mereka. Bukan saya minta juga. Jadi, kita harus akui bahwa mungkin di daerah-daerah tertentu tidak ada. Daerah-daerah tertentu artinya di sebagian daerah Nias. Tetapi kalau dibilang di Nias tidak ada itu, ya salah. Ada. Bisa datang ke beberapa tempat. Ya. Tergantung erinya itu. Erinya tergantung regionya atau tergantung rumpun adatnya. Ya, saudara-saudara di Nias, silakanlah pelajari. Silakan gali kembali tradisi-tradisi di setiap rumpun adat kita. Ya, dan kita jangan memaksakan juga rumpun adat kita, kebiasaan adat kita itu yang paling bagus. Bayangkan di Nias ada ratusan rumpun adat. Ya. Ada ratusan, banyak sekali. Ada eri Laraga, Talunoyo, eri Moroe, eri Ironozona, Lahemi, apalagi bagian Nias Tengah, apalagi di Nias Selatan, saya tidak hafal semuanya. Silakan, ya pelajari masing-masing. Kita hargai kok. Oke? Berikutnya, yang mau saya tanggapi juga berkaitan dengan penyambutan itu. Apakah dengan penyambutan itu menghilangkan atau menggerus iman umat terhadap Tuhan? Keagamaannya, nilai keagamaannya tergerus atau berkurang, beralih dari Tuhan dan pindah kepada pribadi sang uskup? Salah. Kalau Anda berkata demikian, berarti Anda hanya melihat dari kacamata Anda sendiri. Lihat juga dong dari kacamata kami sebagai orang Katolik. Kemuliaan, pujian itu hanya milik Tuhan. Bukan milik pribadi pemimpin kami. Tetapi kami boleh dong menghargai pemimpin kami dengan cara kami sendiri, dengan budaya kami sendiri. Boleh? Boleh. Salah satu cara mungkin yang tidak Anda temukan di tempat lain. Kalau kami bertemu dengan Bapak Uskup yang notabene memakai cincin, ciri khas sebagai seorang gembala, dia memakai cincin, dan kami salaman dengan Bapak Uskup kami, dan kami mencium cincinnya. Apakah kami memuja cincin? Tidaklah. Tetapi kami menghargai takhta pemimpin kami yang disimbolkan lewat cincinnya. Karena untuk mendapatkan cincin itu, dia harus menjadi seorang uskup. Jadi kami di dalam gereja Katolik memiliki berbagai macam simbol-simbol. Dan simbol itu kadang-kadang memang tidak difahami oleh orang di luar komunitas, di luar kelompok Katolik. Maka mereka memberikan komentar yang sinis, bahkan cenderung menghakimi. Mohon maaf. Kenapa saya katakan menghakimi? Anda sudah mulai mengatakan kami menyembah berhala, kami menyesatkan. Itu adalah penghakiman. Sebaliknya saya bertanya kepada saudara-saudari, apa juga hak Anda menghakimi kami? Nah, disitulah kita boleh sharing. Tidak ada klaim kebenaran. Anda yang paling benar atau kami yang paling benar, tidak. Yang benar adalah kami memiliki cara menghargai pemimpin kami. Kami memiliki simbol-simbol tertentu yang kami fahami sebagai ungkapan-ungkapan kami. Penghormatan, ketaatan, kesetiaan kepada pemimpin kami. Itu saja. Ya. Dan komentar terakhir yang mau saya sampaikan adalah bagi saudara-saudara Ira Talifuseku si Sobat dan Neniha yang menghayati budaya Nias. Mungkin perbedaan pendapat ini muncul dari adanya jarak yang mulai renggang, sogotalua, antara generasi dengan generasi. Kita seolah-olah kaget, kita seolah-olah bukan milik kita lagi, nilai-nilai budaya yang kita miliki. Kenapa?
Karena kita tidak mengenalnya, kita tidak pernah mempelajarinya. Bahkan mungkin ada saudara-saudara saya, ya televisi lu pernah saya isaksikan, menyaksikan, lu pernah iila, lu pernah anua, bagetenya. Sehingga kaget, bingung, dan mengatakan itu bukan milik saya. Dari segi itu saya menghargai bahwa Anda sempit pandang atau kurang informasi atas semua upacara itu. Dan berkaitan dengan diskusi budaya dan iman, dalam hal ini saya sebagai orang Nias, saya mau mengatakan, siapapun yang datang ke Nias, mau menghancurkan, mau menolak, mau membumi hanguskan budaya Nias, saya adalah orang pertama yang menentang Anda. Karena budaya kami, budaya saya, budaya kalau umumnya adalah budaya Nias, adalah milik kami dan identitas diri kami. Dan kami punya hak, kami punya kebanggaan untuk mengekspresikan itu. Apapun alasan Anda, apapun cara pandang Anda tidak punya hak untuk melarang, dan Anda tidak punya kedudukan untuk mengatakan salah. Kalau Anda berbicara dari segi keimanan atau kepercayaan atau agama Anda, silakan mangga. Monggo, maaf. Hayatilah sesuai dengan penghayatan Anda. Tetapi jangan pernah sekali-kali mengatakan bahwa adat Nias itu mau dihancurkan. Hanya kitab suci, hanya Alkitab. Anda salah. Dalam pandangan gereja Katolik, secara Lumen Gentium, di dalam setiap budaya sudah tertanam bibit-bibit sabda Allah. Di dalam setiap budaya apapun, sudah tertanam bibit-bibit sabda Allah. Apa maknanya? Artinya di dalam setiap budaya ada sebetulnya nilai-nilai kekristenan yang sudah dipraktekkan, tetapi namanya mungkin berbeda. Ya, pemaknaannya sama, yaitu sesuai dengan nilai-nilai Injil. Ya, jadi itu yang dihayati oleh orang Katolik. Maka orang Katolik bukan anti budaya. Bahkan orang Katolik ada yang disebut dengan, memiliki yang disebut dengan inkulturasi. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya, dengan cara budaya kita. Yang kita hayati sehari-hari. Karena di dalam budaya kita itu ada unsur Tuhannya, ada unsur ilahinya. Mungkin dalam hal ini gereja atau agama memberi makna, itu adalah Tuhan. Itu adalah Yesus atau apapun, sesuai dengan agama yang kita hayati. Tetapi setiap agama memiliki unsur ilahi. Mengakui keilahian. Siapa yang memiliki itu? Ya, kebetulan kita di Nias, kalau kita lihat mitos-mitos kita, ya Lowalangi. Ada. Sebelum ada agama Kristen, mereka orang Nias sudah mengenal Lowalangi. Cuman cara penyembahannya berbeda. Tetapi yang penting dulu menghargai, mengakui ada suatu realita ilahi. Agama yang memberikan nama itu. Tetapi sebelumnya setiap budaya sudah memilikinya dalam agama-agama tradisional. Kalau persoalannya adalah bagaimana iman Kristiani bisa tertancap dalam setiap budaya orang, maka saya pikir kita nggak bisa hitam putih. Ini salah dan ini benar. Yang benar adalah kita dialogkan dalam kehidupan bagaimana ajaran Kristiani itu, bagaimana ajaran moral, bagaimana nilai-nilai kitab suci yang diberikan itu bisa bisa masuk di dalam segi-segi kehidupan masyarakat lokal atau masyarakat budaya. Oke. Kalau Anda mengatakan hanya Yesus, hanya kitab suci, hanya ini, hanya itu, saya terima pandangan Anda dan silakan praktekkan.
Tapi izinkan juga kami mempraktekkan iman kami dengan cara kami. Dan saya mau tegaskan sekali lagi, Anda tidak punya hak menghakimi kami salah. Oke, saudara-saudara dan sahabat peziarah saya, terutama saudara-saudara saya di Keuskupan Sibolga, selamat berbahagia karena kita memiliki uskup yang baru. Secara istimewa kepada Monsinyur Fransiskus Sinaga, saya mengucapkan juga selamat atas kegembalaan Anda di Keuskupan Sibolga. Mewakili saudara-saudara yang lain walaupun terlambat, saya ucapkan juga Yahoo, selamat datang di Dekanat Nias, Bapak Uskup. Sekali lagi, Yahoo.